Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelompok 2 Statistik Penelitian. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mean dan median. Nah, untuk mean sendiri adalah rataan nilai-nilai rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Rumusnya, X bar sama dengan X1, X2, sampai Xn dibagi banyaknya data atau N. Baiklah, adapun contoh soal dari mean itu sendiri, yaitu perhatikan data tunggal berikut dari angka 15, 6, 35, 4, 20. Terus tentukan mean dari data di atas. Penyelesaiannya, urutkan data dari kecil ke besar seperti 4, 6, 15, 20, dan 35. Rumus yang tadi yaitu X bar sama dengan X1, X2, sampai Xn dibagi N. Terus kita aplikasikan tadi X bar sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 dan ditambah 35 dibagi 5. Dapat 5-nya dari mana? Dapat 5-nya dari banyaknya data. Hasilnya berapa yang sudah dijumlahkan tadi? Yaitu hasilnya 16. Jadi meannya adalah 16. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, itu tentang median atau nilai tengah. Median adalah data yang terletak di tengah-tengah setelah data yang diurutkan dari yang terkecil ke besar. Rumus median dari data tunggal ada dua. Yang pertama, jika n ganjil, maka rumusnya adalah median sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2. Nah, sedangkan jika n-nya genap, maka rumusnya adalah median sama dengan 1/2 dalam kurung Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1. Adapun contoh soal dari median terdiri dari A dan B. Nah, di sini kita akan membahas yang A dulu. Perhatikan data tunggal berikut yang terdiri dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Nah, tentukan median dari data di atas. Penyelesaiannya, diurut data dari yang kecil ke yang besar. 4, 6, 7, 8, 10, dan 11. Nah, itu sudah diurutkan ya dari yang kecil ke yang besar. N-nya adalah 7. Kenapa N-nya 7? Karena N adalah ganjil, maka menggunakan rumus median sama dengan Xn ditambah 1 dibagi 2. Nah, jadi X 7 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X4 sama dengan 8. Jadi hasil dari X4 adalah 8. Adapun contoh soal yang B. Perhatikan data tunggal berikut 47, 91, 70, dan 54. Terus diurutkan data dari yang kecil ke besar seperti 47, 54, 70, dan 91. N-nya adalah 4 karena N genap, maka menggunakan rumusnya median sama dengan 1/2 dalam kurung Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1. Jadi 1/2 X4 dibagi 2 ditambah X4 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 1/2 X2 ditambah X3. Jadi 1/2 54 ditambah 70 sama dengan 62. Jadi hasil dari median tersebut adalah 62. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Sasmita dari kelompok 2 Statistik Komunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang modus. Nah, apa itu modus? Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbanyak. Untuk teman-teman memahami tentang modus,
saya akan berikan contoh soal modus mengenai modus data tunggal. Perhatikan contohnya. Perhatikan data berikut. Ada dua soal. Soal yang pertama datanya ada 6, 4, 8, 10, 11, 10, dan 7. Soal yang kedua datanya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tentukan modus dari data di atas. Untuk menyelesaikannya, soal yang pertama, data diurut dari yang kecil ke yang besar, hingga urutannya menjadi 4, 6, 7, 8, 10, 10, dan 11. Berdasarkan definisi modus tadi, modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang punya frekuensi terbanyak. Nah, pada soal nomor 1, nilai 10 paling sering muncul, yaitu sebanyak 2 kali. Sedangkan nilai lainnya hanya muncul sebanyak 1 kali. Jadi, modus pada soal nomor 1 adalah 10. Untuk menyelesaikan soal nomor 2, sama penyelesaiannya seperti soal nomor 1 tadi. Data diurut dari yang kecil ke yang besar, hingga urutannya menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Namun, berdasarkan definisi modus tadi, modus merupakan data yang paling sering muncul. Pada soal nomor 1 ini, nilainya muncul hanya sebanyak 1 kali. Jadi, pada soal nomor 2 tidak ada modus atau tidak memiliki modus. Sekian penjelasan dari saya tentang modus data tunggal. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Trofiah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari pertanyaan soal latihan yang sudah kelompok 2 bagikan kepada teman-teman semua. Saya akan menjelaskan nomor 4. Langsung saja kepada soal ya. Perhatikan tabel di bawah ini. Nilai 3 dengan frekuensi 5, nilai 10 dengan frekuensi 6, nilai 12 dengan frekuensi 8, dan nilai 15 dengan frekuensi 4. Carilah min, modus, dan median dari data di atas. Penyelesaiannya adalah, untuk min, nilai dikali frekuensi sama dengan hasil, sama dengan nilai. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15, dan begitu juga seterusnya. Rumus min adalah jumlah data per banyak data. Jumlah data yang didapat dari nilai kali frekuensi tadi adalah 231 per banyak data tadi adalah 23. Jadi hasilnya adalah 10,4. Dibulatkan menjadi 10. Untuk modus udah diurutkan dari kecil ke besar. Jadi ditemukan bahwa nilai paling banyak muncul adalah nilai 12. Berarti 12 menjadi modus dari data tersebut. Setelah itu, untuk median, urutkan langkah untuk menyelesaikan median adalah urutkan data dari yang kecil ke data yang paling besar. Kalau sudah diurutkan semua, n-nya dari data tadi itu kan adalah 23. Karena n-nya itu ganjil, maka rumusnya adalah sebagai berikut. ME sama dengan XN plus tambah 1 per 2 sama dengan XN tambah 1 per 2 sama dengan X 23 tambah 1 per 2 sama dengan X 24 per 2 sama dengan X 12 sama dengan 12. Jadi data X 12 ada di angka nilai 12. Oke, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Merani. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dibedakan menjadi 3, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Adapun rumus kuartil, Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung
N tambah 1. Q2 sama dengan 2/4 dalam kurung N tambah 1. Disederhanakan menjadi 1/2 dalam kurung N tambah 1. Q3 3/4 dalam kurung N tambah 1. Adapun contoh soal kuartil sebagai berikut. Perhatikan data berikut. 5, 7, 4, 4, 6, 2, dan 8. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data di atas. Cara pengerjaannya, kita urutkan dulu nilai tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu menjadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena N7 maka ganjil. Maka cara pengerjaannya yaitu Q1 sama dengan 1/4 dalam kurung N tambah 1 sama dengan 1/4 dalam kurung 7 tambah 1 sama dengan 1 dikali 8 dibagi 4 sama dengan 2. Berarti Q1 berada pada data kedua. Jadi Q1 sama dengan 4. Q2 sama dengan 1/2 dalam kurung N tambah 1 sama dengan 1/2 7 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti nilai Q2 berada pada data keempat. Jadi Q2 sama dengan 5. Q3 sama dengan 3/4 dalam kurung N tambah 1 sama dengan 3/4 dalam kurung 7 tambah 1 sama dengan 3 dikali 8 dibagi 4 sama dengan 6. Berarti nilai Q3 berada pada data ke-6. Jadi Q3 sama dengan 7. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Fitriani Purbuatiningsih dan kali ini aku akan ngebahas mengenai kuartil. Nah, kuartil mungkin kawan-kawan belum ada yang tahu kuartil tuh apa sih? Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit. Kuartil ialah ukuran letak yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil dibedakan menjadi 3, yaitu ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nah, di sini saya akan memberikan contoh soal. Kita ada contoh soal, yaitu contoh soalnya seperti ini. Nah, bisa dilihat contoh soalnya. Di sini kita terdapat tabel data tunggal. Nah, di sini sudah ada datanya. Oke, kita hitung datanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 data tunggal di sini. Oke, di sini soalnya yaitu tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data di atas. Nah, penyelesaiannya, tapi sebelum kita menyelesaikan atau mencari Q1, Q2, dan Q3, kita urutkan terlebih dahulu data di atas, yaitu dari data yang paling terkecil hingga yang paling terbesar. Nah, di sini yang paling terkecil itu ada 36 dan yang terbesar itu ada 86. Jadi, penulisan pengurutan datanya itu seperti ini. Jadi memanjang dia ya, ada 20 kotak pemanjang, biar kalian nggak susah-susah juga cara nyarinya gimana. Nah, karena 20 data ini merupakan data genap, jadi kita mencari Q1, yaitu kita ambil dulu dari sebelah kiri 10 data dari sebelah kiri, yaitu kita lihat dulu datanya ada 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 55, dan 56. Nah, di sini 10 data tersebut dari sebelah kiri kita ambil. Jika sudah, kita tentukan Q1-nya, yaitu data tengahnya. Nah, data tengahnya
Karena 10 ini data genap, jadi kita ambil 2 data tengah, yaitu ada 46 dan 48. Jadi Q1-nya yaitu 46 dan 48. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya yaitu Q1 sama dengan 46 ditambah 42 ditambah 48 dibagi 2. Oke, jika sudah sama dengan 46 ditambah 48 yaitu 94 dan dibagi 2 hasilnya yaitu 47. Nah, begitu pula kita mencari Q1 dan Q2 dan Q3. Kita ambil dulu 10 data dari jika kita mencari Q2-nya, kita ambil 10 data juga yaitu data tengahnya ada 48, 50, 52, 55, 56, 62, 62, 68, 69, dan 70. Nah, dari data tersebut, di manakah data tengahnya? Karena data 10 data tadi ya sama 10 data, jadi kita ambil 2 data sebagai data tengah, yaitu 56 dan 62. Jadi Q2-nya yaitu 56 dan 52. Cara pengerjaannya bagaimana? Nah, cara pengerjaannya sama, yaitu Q2 sama dengan 56 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan, kita tambah dulu tadi 56 ditambah 62 yaitu 118 dibagi 2 yaitu hasilnya 59. Nah, begitu juga dengan Q3 kita ambil dari data sebelah kanan, yaitu kita ambil 10 data sama seperti tadi, yaitu ada data 62, 62, 66, 69, 70, 72, 72, 76, 85, dan 86. Nah, karena data tersebut sama, yaitu 10 data, jadi kita ambil data tengahnya itu ada 2. Nah, data tengahnya itu ada 2 yaitu 70 dan 72. Nah, jadi Q3-nya yaitu 70 dan 72. Pengerjaannya bagaimana? Pengerjaannya sama seperti yang Q1 dan Q2, yaitu Q3-nya sama dengan 70 ditambah 72 dibagi 2 sama dengan, kita tambah dulu 72 ditambah 70 tadi berapa, yaitu 142 hasilnya. Terus kita bagi 2, 142 dibagi 2 sama dengan 71. Nah, Q3-nya yaitu 71. Jika sudah, nah seperti itulah cara pengerjaannya. Oke, karena di sini data genap, begitulah cara penyelesaiannya. Kita cari dulu data tengahnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan ke kalian semua. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.